Halo semuanya, Assalamualaikum, selamat pagi. Di video kali ini, Mami mau kasih tahu 10 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh penonton YouTube video Mami terkait Atresia Ani. Tapi sebelumnya, Mami mau minta maaf dulu nih untuk yang bertanya ataupun yang komen terkait Atresia Ani ada beberapa yang memang terlewatkan. Jadi waktu itu Mami sedang hamil anak kedua. Jadi nggak fokus untuk bikin video, apalagi buka-buka sosial media karena waktu itu hamilnya memang agak-agak lebih parah dari yang pertama ya. Ditambah ada traumatik dari yang hamil sebelumnya. Nah, alhamdulillahnya sekarang Mami sudah bisa jawab pertanyaan dari yang nonton video di komen YouTube atau di Instagram yang DM, dan bahkan sudah ada yang Mami invite juga di grup Atresia Ani. Nah, sekarang 10 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh penonton video YouTube Mami. Yang pertama, apakah proses pertumbuhan dan perkembangan anak kita akan terganggu? Nah, alhamdulillah dari sepanjang perjalanan Mami mengurus Syahia dari lahir sampai sekarang usianya sudah 7 tahun, pertumbuhan dan perkembangannya alhamdulillah baik, normal, semuanya berjalan dengan normal. Mulai dari bayi, tengkurap, duduk, makan, memegang, bahkan eye contact, itu tidak ada hambatan sama sekali, alhamdulillah. Terus boleh tengkurap nggak? Boleh. Tengkurap boleh, meskipun anak menggunakan kantong kolostomi, dia boleh tengkurap. Cuman memang resikonya, kantong kolostominya jadi resikonya cepat bocor. Yang kedua, pakai kantong kolostominya merek apa, Bun? Dulu Mami pakainya merek Dansak. Ini khusus kantong kolostomi untuk baby. Belinya bisa di online juga ada, kalau di apotek juga ada, pokoknya banyak yang jual gitu. Yang ketiga, apa boleh imunisasi? Boleh. Jadi Atresia Ani itu tidak ada hubungannya untuk tidak boleh imunisasi. Saya alhamdulillah imunisasinya lengkap. Yang keempat, bisa lanjut operasi kedua, syaratnya apa? Nah, untuk bisa operasi yang kedua, yaitu operasi pembuatan lubang anus, syaratnya yang pertama adalah berat badan bayi minimal 5 kg. Yang kelima, gimana caranya supaya kantong kolostominya nggak gampang bocor? Nah, jadi untuk kantong kolostominya supaya tidak gampang bocor itu, Mami dulu menggunakan pasta. Pastanya itu seperti ini. Nah, stomahesif, ini diolesin dulu nih di pinggir-pinggir kulit daerah stoma. Setelah diolesin tipis-tipis saja, karena ini fungsinya selain untuk menjaga iritasi kulit, ini juga untuk merekatkan kantong kolostomi, jadi lebih kuat. Terus ditempel di bagian belakang itu ditempel Hipavik. Dulu Mami pakainya itu Hipavik. Ini fungsinya untuk lebih memfiksasi area-area yang eh, gampang terkena air. Di belakang kantong kolostominya, itu yang bagian bulatnya, itu ditempel Hipavik. Kita gunting-gunting menjadi potongan-potongan kecil, kita kelilingi seperti ini, gitu, supaya lebih kuat lagi. Jadi air tidak gampang masuk ke dalam. Yang keenam, anaknya BAB-nya sering nggak sih, Mam? Sedikit-sedikit tapi sering. Iya, anak-anak dengan resiko atresia ini memang seperti itu BAB-nya. Jadi memang kitanya harus lebih telaten. Dia pupnya itu sedikit-sedikit tapi sering. Apakah normal? Iya, normal. Memang seperti itu. Yang ketujuh, apa anaknya BAB-nya sering keras dan gimana cara ngatasinnya? Iya, Bunda. Jadi anak atresiani itu memang BAB-nya itu sering sekali keras atau konstipasi ya istilah medisnya. Jadi dulu nih Mami sering bolak-balik ke dokter itu, ke dokter spesialis anak. Awal-awalnya sih ke dokter bedahnya ya. Cuman kata dokter bedah anaknya memang seperti ini, Bu. Pasti sering dia konstipasi karena yang pertama ususnya itu kan sudah dipotong ya yang bekas stoma. Jadi penyerapan ususnya itu udah nggak maksimal gitu. Jadi makanya anak itu harus sering minum air putih yang banyak
supaya penyerapan air di dalam tubuhnya itu jadi lebih maksimal. Nah, gimana cara ngatasinnya? Dulu waktu Sahia masih bayi, cara ngatasinnya itu yang pertama, ini dari dokter bedahnya ya dan berdasarkan pengalaman Mami. Kalau memang pupnya sudah 3 hari nggak keluar, itu sebisa mungkin harus dikeluarkan pupnya. Nah, gimana caranya? Pertama, konsumsi dulu buah-buahan seperti pepaya, buah naga, jangan makan pisang dulu, karena pisang bisa menyebabkan BAB-nya itu keras. Ya, tapi ini sih mungkin setiap orang beda-beda ya. Ini sih berdasarkan pengalaman Mami gitu. Pepaya, buah naga itu bisa bikin BAB-nya lunak. Nah, tapi kadang makan kedua buah tersebut BAB-nya juga nggak lunak juga. Nah, seharusnya bagaimana? Mami minum obat pencahar. Dulu minumnya itu laktulose. Minum malam 1 kali sebelum tidur sampai 2 hari 3 hari baru besoknya dia mau pup. Nah, terkadang sudah minum laktulose tetap pupnya nggak keluar karena di ujungnya itu dia keras. Nah, gimana caranya? Mami kuras atau namanya wash out ya. Jadi dulu tuh diajarin sama dokter bedah anaknya dimasukin gliserin campur NaCl. Dulu pakai kateter ya, pakai kateter dimasukin ke lubang anusnya buat di masukin gliserin sama NaCl-nya supaya pupnya itu lembek yang bagian ujung-ujungnya itu. Kalau yang ujung-ujungnya udah keluar, biasanya yang bagian dalam itu nanti yang lembek-lembeknya keluar semua gitu. Jadi kayak ada penghalang gitu loh, penghalang. Nah, karena Mami sering Sahia seperti itu, jadi yang tadinya melakukan di rumah sakit, jadi Mami melakukannya sendiri di rumah, tapi nggak pakai kateter, kita pakai spuit ukuran 1 cc yang kecil, tapi jarumnya dibuka ya, jarumnya dibuka, kita pakai spuitnya aja, yang plastiknya aja tuh, ujungnya kita masukin gliserin ke lubang anusnya supaya bagian ujung-ujung pupnya yang keras itu bisa keluar dulu gitu. 8. Ada makanan nggak yang harus dipantang? Dan MPASI-nya bagaimana? Normal bun, semua normal. MPASI berjalan sama seperti anak-anak pada umumnya. Mulai dari 6 bulan, makan makanan yang lembut, lunak, halus sekali. Makan dulu yang itu, setelah itu teksturnya bertahap. Dari yang lunak, terus agak sedikit kasar, terus kasar lagi, sampai makan yang seperti orang-orang dewasa gitu. Terus untuk pantangan, kalau untuk pengalamannya Syahia, dia nggak bisa bun makan yang kering-kering, kayak keripik-keripik itu nggak bisa, coklat itu dia nggak bisa. Tapi ini sih nggak tahu ya untuk yang lain bagaimana. Yang ke-9, apa anak boleh mandi? Terus gimana cara mandinya? Boleh bun, Sahia dulu waktu masih pakai stoma itu boleh mandi. Nah, jadi mandi itu bagaimana? Sama juga kayak anak-anak bayi pada umumnya. Mami mandi biasa gitu. Karena kan nggak takut bocor ya, sudah pakai pasta, terus udah pakai Hipafik juga, jadi semuanya terfiksasi gitu. Nah, kalau habis mandi, usahakan Hipafixnya itu diganti. Karena Hipafix itu menyerap air dia ya, jadi basah tuh Hipafiknya. Biasanya itu Mami ganti Hipafiknya dengan yang baru, tapi kantongnya nggak usah gitu. Terakhir yang ke-10, terapi bucinasinya berapa lama bun? Sampai saya usia berapa? Nah dulu saya operasi kedua itu usia 4 bulan. Nah bucinasi itu kan dilakukan setelah operasi yang kedua. Jadi saya umur 4 bulan itu sudah bucinasi sampai dia usianya 1,5 tahun. Nah kalau setelah operasi pembuatan lubang anus itu kan dia harus businasi terus ya. Nah, saya nggak mandi bun, cuman dielap-elap aja, nggak yang dibanjur pakai bak mandi bayi, nggak. Jadi cuman dielap-elap aja. Waktu itu juga kan pas pulang ke rumah masih pakai kateter karena lukanya belum kering. Jadi cukup dielap-elap aja. Terus nggak boleh pakai pampers ya bun, karena lukanya kan belum kering. Jadi sama dokternya itu disuruh pakai underpad. Terus udah anaknya diselimutin aja pakai kain bedongannya dia. Seperti itu. Nah itu dia 10 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh penonton YouTube Mami terkait Atresia Ani. Untuk teman-teman yang mau bertanya,
di luar dari 10 pertanyaan yang tadi, boleh ya, Mami persilakan, boleh komen ataupun DM di Instagram Mami. Dan jika ada yang mau ikut join grup WhatsApp-nya Pejuang Atresia Ani, boleh nanti infokan saja nomor WhatsApp-nya di Instagram Mami. Terima kasih semuanya. Bye. Assalamualaikum.